Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan nama saya Bella Stianingsih dan ada teman saya. Saya Citra Syifa Aulia dengan NPM 202014501027 dari kelas R7K. Di sini kami akan membahas mengenai apa saja sih kira-kira dokumen-dokumen yang harus disiapkan dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Mari kita simak bersama pembahasan tersebut. Di sini, dokumen perdagangan luar negeri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada dokumen induk, yaitu dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Yang kedua yaitu ada dokumen penunjang, gunanya untuk memperkuat keterangan yang terdapat dalam dokumen induk. Dan yang ketiga yaitu ada dokumen pembantu, dokumen yang diperlukan untuk membantu para pelaksana untuk tugas lanjutan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dokumen induk yang dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada dokumen pengangkutan, yang kedua yaitu ada faktur atau invoice, yang ketiga yaitu ada letter of credit, dan yang keempat yaitu ada dokumen asuransi. Di dalam dokumen pengangkutan, terdapat 3 jenis dokumen yang berbeda. Yang pertama yaitu ada Bill of Lading, atau surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut dan sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Yang kedua yaitu ada Airways Bill, yaitu dokumen pengangkatan udara yang berupa kontrak pengangkutan melalui sarana transportasi udara. Yang ketiga yaitu ada Railway Note atau dokumen pengangkutan barang melalui sarana kereta api yang lazim dilakukan di negara-negara yang berbatasan darat dengan negara lain dan telah memiliki akses langsung railway. Contoh negara di wilayah Asia Tengah dan Eropa. Atas penyerahan barang yang diangkut melalui kereta api, eksportir akan menerima surat angkutan kereta api. Selanjutnya, jenis dokumen induk yang kedua yaitu ada faktur atau invoice. Faktur atau invoice merupakan dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak penjual sebagai tagihan atas transaksi yang terjadi. Faktur merupakan dokumen penting dalam perdagangan luar negeri karena dengan melihat invoice kita dapat mengetahui berapa jumlah dan harga barang yang diperjualbelikan, jumlah penutupan asuransi, dan besarnya biaya masuk yang harus dibayarkan. Faktur invoice dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pro forma invoice, yang kedua yaitu ada commercial invoice, dan yang ketiga yaitu ada consular invoice. Jenis dokumen induk yang ketiga yaitu ada letter of credit atau surat kredit berdokumen, yaitu surat perjanjian kredit yang diterbitkan oleh bank devisa di negara importir yang bertindak selaku bank pembuka. Letter of credit diterbitkan atas permintaan importir dan ditujukan kepada eksportir melalui perantara bank. Jenis dokumen induk yang terakhir yaitu ada dokumen asuransi, yaitu surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim. Dokumen asuransi dapat berupa sertifikat asuransi, polis asuransi, dan surat penutupan asuransi. Selanjutnya masuk ke dalam jenis dokumen penunjang. Dalam dokumen penunjang terdapat 8 jenis dokumen. Yang pertama yaitu ada packing list, yaitu daftar yang berisi rincian barang yang terdapat di setiap peti atau karung atau kemasan. Uraian tersebut juga mencakup jenis bahan pembungkus atau pengepakan dan cara mengepaknya. Daftar pengepakan biasanya selalu disertakan bersama dengan commercial invoice. Packing list dapat mengurangi terjadinya kekeliruan dalam penyampaian barang. Petugas pabean atau bea cukai akan melakukan pemeriksaan isi peti dengan mengambil beberapa sampel. Bila isinya sesuai dengan packing list, maka peti-peti yang lain diasumsikan isinya sama dengan peti tersebut. Jenis dokumen penunjang yang kedua yaitu ada surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Surat keterangan asal atau SKA adalah dokumen yang harus disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu sebagai bukti bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, atau diolah di Indonesia. SKA diterbitkan oleh instansi penerbit SKA atau IPSKA, yaitu instansi, badan, lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA. Jenis SKA yaitu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada SKA preferensi, digunakan dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor barang-barang tertentu yang berasal dari suatu negara lain berdasarkan perjanjian internasional atau unilateral.
Jenis yang SKA yang kedua yaitu ada SKA non-preferensi, digunakan dalam rangka memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor produk-produk tertentu yang berasal dari suatu negara lain yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral. Jenis dokumen penunjang yang ketiga yaitu ada surat keterangan pemeriksaan atau Certificate of Inspection, adalah surat pernyataan yang berisi keterangan mengenai barang yang dibuat oleh surveyor independen, juru pemeriksa barang, atau badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Dokumen ini sangat penting bagi importir karena memberikan jaminan terhadap mutu barang, jumlah barang, ukuran barang, berat barang, keadaan barang, cara pengepakan barang, dan jumlah satuan barang dari masing-masing kemasan atau pengepakan. Selanjutnya, jenis dokumen penunjang yang keempat yaitu ada sertifikat mutu barang atau Certificate of Quality. Sertifikat mutu barang atau Certificate of Quality diterbitkan oleh Pusat Pengujian Mutu Barang atau PPMB beserta jajarannya yaitu Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang atau BPSMB yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sertifikat mutu barang ini berisikan informasi mengenai hasil analisis barang atas dasar pemeriksaan laboratorium. 5. Sertifikat manufaktur. Sertifikat manufaktur adalah surat pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang ekspor dengan merek tertentu adalah benar-benar hasil produksi perusahaannya. Sertifikat manufaktur ini dinilai penting sebagai bukti keaslian barang dan jaminan mutu barang yang dikaitkan dengan reputasi produsen di mata internasional. Sertifikat manufaktur juga berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, seperti hak merek, hak paten, hak desain industri, perjanjian lisensi, dan pembayaran royalti. Yang keenam yaitu keterangan timbangan atau weight note. Keterangan timbangan atau weight note adalah catatan yang berisi rincian berat dari setiap peti atau kemasan yang menyebutkan berat kotor dan berat bersih. Dihimpun menjadi satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat kotor dan total berat bersih yang tercantum dalam commercial invoice. Keterangan timbangan atau weight note sangat penting, artinya bagi barang yang harganya ditentukan berdasarkan berat. Keterangan timbangan juga penting dalam kaitannya dengan pemilihan alat bongkar muatan atau alat angkut yang sesuai dengan berat tiap kemasan tersebut, seperti penyediaan truk, trailer, atau forklift, dan kesesuaiannya dengan syarat kondisi jalan yang dilalui. Keterangan timbangan juga penting untuk menghitung besarnya ongkos angkut barang via kapal laut. 7. Daftar kubikasi. Daftar kubikasi atau daftar ukuran adalah daftar yang berisi ukuran dan takaran dari setiap peti atau kemasan yang biasanya dinyatakan dalam volume atau kubikasi. Total volume yang ada di dalam daftar kubikasi harus sama dengan total volume yang ada di commercial invoice. Daftar kubikasi sangat penting untuk barang-barang yang didasarkan pada volume barang. Daftar kubikasi juga digunakan untuk menentukan alat bongkar muat dan alat angkut yang sesuai, serta untuk menentukan besarnya ongkos angkut. Dalam perdagangan luar negeri, daftar kubikasi sering disajikan dalam satu daftar kombinasi dengan packing list dan weight note. Ketiga dokumen ini biasanya dibuat sendiri oleh eksportir. 8. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan pemberitahuan impor barang atau PIB. Barang yang akan diekspor dari Indonesia atau diimpor ke Indonesia wajib memberitahukan ke kantor Dirjen Bea dan Cukai dengan mengisi formulir pemberitahuan ekspor barang atau pemberitahuan impor barang. PEB atau PIB dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik, PDE atau media penyimpan data, atau tulisan di atas formulir. Dapat juga disampaikan melalui portal INSWE. Dalam hal kantor pabean telah terhubung dengan portal INSWE atau Indonesia National Single Window. C. Dokumen pembantu. Dokumen pembantu terdiri dari 3 jenis, yaitu 1.
Petunjuk pemakaian atau manual instruction. Petunjuk pemakaian atau manual instruction adalah keterangan rinci mengenai tata cara dan tata kerja suatu alat, termaksud uraian mengenai proses produksi dari suatu komoditi. Petunjuk ini sangat berguna bagi para operator yang ingin mempergunakan barang berupa alat atau mesin, menemukan kelainan pada alat atau mesin, atau mengolah barang komoditi sesuai peruntukannya. 2. Skema tata letak mesin atau layout scheme. Skema tata letak mesin atau layout scheme adalah gambar denah tata letak mesin di dalam pabrik yang susunannya disesuaikan dengan urutan proses produksi dan bertujuan untuk memperoleh efisiensi dan produktivitas yang optimal pada saat berproduksi. Skema tata letak mesin ini sangat penting dan berguna untuk memudahkan pemasangan mesin-mesin di dalam area pabrik. 3. Brosur atau selebaran. Brosur atau selebaran adalah lembaran promosi yang berisikan keterangan singkat mengenai suatu produk yang bertujuan untuk memberikan informasi produk kepada para konsumen. Brosur dan selebaran juga menampilkan gambar produk, uraian singkat tentang produk, manfaat produk, keunggulan produk dibanding produk sejenis, nama dan alamat produsen, nomor telepon bagian pemasaran, izin usaha, izin industri, merek dagang, dan lain-lain.